Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwansyah. Saya mengikuti pendidikan profesi guru di kampus LPTK UIN Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Sultan Banten yang bertempat di Serang, Banten. Saya mengikuti PPG di batch yang kedua di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor peserta PPG 367 397 000 661 dan nomor induk mahasiswa PPG 235 060 162. Nah, hari ini saya akan menunjukkan kepada semuanya untuk mengikuti ujian kinerja, yang mana di ujian kinerja ini saya akan melakukan video pembelajaran di kelas yang akan saya ajar, di kelas 5B. Nanti kita sama-sama lihat, secara bersama-sama kita akan lihat secara seksama. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya, belajarnya ya? Ini seperti biasa nanti belajar. Dimana nanti kalian belajar ya? Nanti Bapak akan tunjukkan kepada kalian audio visual ini berbentuk nanti gambar materi tentang Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum belajar, sebaiknya Bapak mau ajak kalian terlebih dahulu untuk menyanyikan apa namanya tuh? Profil pelajar Pancasila. Ya, mulai. Yuk, 1, 2, dan 3. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum belajar, Bapak mau absen terlebih dahulu ya, biar nanti Bapak akan tahu kesiapan kalian belajar itu seperti apa nanti. Mengetahui juga, kalau sudah di absen Bapak enak nanti juga, ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 9. Andara. Hadir. Aulia. Hadir. Devano. Hadir. Aura. Hadir. Afid. Hadir. Marsha. Hadir. Muhammad Fajar. Hadir. Imdad. Muhammad Alfan. Muhammad Alfaris Filsafas. Hadir. Muhammad Deka. Muhammad Fadlan. Muhammad Fadli. Hadir. Muhammad Jaki. Hadir. Unika. Nail. Naila. Nasya. Hadir. Naura. Hadir. Nayana. Hadir. Najla. Hadir. Nur Amelia. Hadir. Risha. Hadir. Raditya. Hadir. Rafa. Hadir. Kaisa. Hadir. Ratu Rifda. Razika. Hadir. Aisyah. Rido. Hadir. Rifali. Said. Hadir. Sekarang ada Siti Fadila. Hadir. Tubagus Fitra. Hadir. Uliska. Hadir. Firni. Rita. Hadir. Kelvin. Hadir. Hari ini absen sudah tanggal 19.
Ya. Hampir semuanya hadir hari ini, ya. Hanya ada beberapa saja. Nah, semua dengarkan baik-baik. Sebelum pembelajaran kita dimulai, ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, sebelumnya Bapak akan beritahukan kepada kalian tujuan pembelajaran hari ini. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Satu, siswa mampu membaca Quran surat Al-Ma'un dengan makharijul huruf yang benar dan jelas. Ya. Sekarang yang kita akan bahas itu materinya tentang Quran surat Al-Ma'un ayat berapa? Ayat 1 sampai dengan ayat 7. Oke, ya. Siap ya? Nah, sekarang kalian semuanya perhatikan Bapak. Kita akan sama-sama perhatikan, lihat di depan kalian ayat, ya. Kita akan bahas tentang Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya. Ini teksnya, bacaannya, tulisannya nanti kita sama-sama lihat. Kita pelajari secara seksama sama kalian semua biar kalian paham setiap ayat per ayatnya. Ya, sebelum Bapak jelaskan materi ke sini, Bapak mau kasih terlebih dahulu. Bapak kasih tahu terlebih dahulu, Bapak informasikan kepada kalian bahwa Quran surat Al-Ma'un itu diturunkan di kota Mekah, termasuk golongan Makkiyah, urutan ke 107. Ya. Surat Al-Ma'un ini artinya apa? Barang-barang yang berguna. Oke, buku paketnya ada kalian? Ada. Buku LKS-nya ada? Ada. Sesuai dengan perintah Bapak kemarin, Al-Qurannya di bawah? Bawah. Junyamannya juga di bawah? Bawah. Oke, sekarang Bapak minta sama kalian buka buku paketnya terlebih dahulu. Lihat di situ di bab yang tentang Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Lihat di situ. Sama-sama kita lihat. Ya. Lihat sini. Quran surat Al-Ma'un ada di halaman 4. Kalian lihat di situ ya. Ada buku paketnya Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7 ada di buku paket halaman 4. Ada? Ada. Kalian nanti saksikan. Ya, nih, lihat nih. Sebelum belajar, kita sama-sama sebelum membaca Quran surat Al-Ma'un, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Yuk baca semuanya. 1, 2, dan 3. Ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah rezeki. Ini materinya dimulai dari awal baca doa dahulu biar nanti kalian paham ya. Semuanya perhatikan, yang dari depan, belakang juga sama ya. Nanti kita akan lihat di kelas 5 fase C babnya. Babnya materinya tentang Quran surat Al-Ma'un. Ya. Membaca surat Al-Ma'un subbab pertama kelas 5 di fase C bab pertama. Lihat sama-sama, perhatikan ya. Al-Quran menyebut kata yatim dalam beberapa ayat dan surat.
Ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan anak yatim. Salah satunya dalam surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un. Artinya barang yang berguna. Tadi sebelum dimulai, Bapak nanya kepada kalian, apa arti Al-Ma'un? Adalah barang yang berguna. Lihat yang berguna. Nah, barang yang berguna. Berjumlah 7 ayat. Ya, surat ke-107 dalam Al-Quran. Itu urutannya, urutan ke-107. Ya, termasuk golongan surat Maryam. Ya, diturunkan di nih. Sebelum nanti kalian sama-sama baca terlebih dahulu, Bapak akan bacakan terlebih dahulu biar nanti kalian mudah dan paham, tahu bacaan makharijul huruf yang benar itu yang seperti apa. Ya, dengarkan aja terlebih dahulu, lihat dan sambil lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, ini ayat 1 sampai dengan ayat 7 Quran surat Al-Ma'un. Nah, sama-sama nanti ya. Kita dibaca semuanya teman-teman. Yang dari mulai ta'awud terlebih dahulu, basmalah dan baca Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sama-sama semuanya ya. Oke, 1 2 dan 3 mulai. Membedakan bacaan makharijul hurufnya yang benar seperti apa. Nah, kembali lagi tadi dari mulai ayat pertama saja deh biar kalian mudah ya. Lihat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini bacaannya kebanyakan bacaan idhar syafawi, dibacanya jelas, makanya dibacanya juga jangan enggak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dibacanya jelas. Sama di ayat yang kedua juga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dibacanya jelas sama semua rata-rata ya. Lihat, ang salatihim sahun. Ikhfa ini ang salatihim nih. Ini hukumnya ikhfa. Ini idhar. Hum an. Ini ikhfa nih sahun. Ini jelas juga sama dibacanya. Ya, jelas ya. Nah, sekarang lihat. Ini yang tadi bacaan Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini ya, itu yang tadi dibaca
dalam satu ayat. Gabung dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Perhatikan semuanya. Ini Quran surat Al-Ma'un. Yang tadi, kalau yang tadi itu per ayat. Kalau ini urutannya berurutan ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaquddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, Bapak mau coba baca per baris ya, biar nanti mudah. Kalau tadi kan semua, ya kalau tadi semua, sekarang per baris. So, mulai barisan dari sebelah kanan dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, sekarang barisan sebelah sini. Ya, sebelah sana tadi udah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sekarang barisan yang ketiga. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu barisan yang ketiga. Sekarang barisan keempat. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sip. Ini Quran surat Al-Ma'un. Ingat, artinya barang berguna. Ya, barang berguna. Nah, tadi sudah dibaca per baris nih. Nanti Bapak mau lihat nanti per masing-masing dibaca. Pada bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Kalau bisa, tapi nanti sebelum dibaca masing-masing, Bapak mau bacakan sekali lagi, biar kalian mudah untuk didengarnya. Ya, tapi setelah ini Bapak akan tunjukkan kepada kalian artinya, arti perak. Baca dulu sama Bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa
wa yamna'unal ma'un. Nah, sekarang kalian mempelajari tentang mengenal hukum min sukun dalam Quran surat Al-Ma'un. Mengenal hukum min sukun. Nah, hukum min sukun itu ada 3. Ada ikhfa safawi, idgham misli, dan idgham syafawi. Nah, lihat sini. Itu artinya samar. Kalau safawi itu yang ada di bibir suaranya. Ikhfa safawi apabila ada mim sukun, mim bertemu huruf ba, alam yang lam bi annallah, contoh. Tarmihim bihijar, tarmihim mimati bertemu dengan huruf ba, itu namanya ikhfa safawi. Kembali yang tadi, ikhfa safawi ada enggak? Ada enggak kira-kira di dalam Quran surat Al-Ma'un? Mana? Mimati bertemu dengan ba, ada enggak? Ada. Ada enggak? Ayo. Ada enggak? Mimati bertemu dengan ba, ada enggak? Yang mana? Ada enggak? Hah? Nggak ada. Oh, itu yang ikhfa safawi. Sekarang idgham misli, lihat. Idgham misli dibaca gunnah atau berdengung. Idgham misli apabila ada hukum mim sukun bertemu dengan huruf mim. Alladzi at'amahum min ju'. Contoh, mimnya ini mim sukun akhirnya bertemu dengan mim. Sama di sana. Contohnya wa amanahum min khauf. Ya, jelas ya? Itu idgham itu contohnya. Lihat, kalau tadi ikhfa safawi, nah, lihat nah. Kalau ikhfa safawi mim mati bertemu dengan ba. Kalau idgham misli, mim mati bertemu dengan mim. Sekarang idhar safawi, lihat. Idhar safawi itu artinya jelas. Safawi tadi dibacanya di bibir. Idhar safawi mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, ya, selain mim dan ba. Ada nggak kira-kira di sini idhar safawi? Ada nggak? Ada. Mim mati bertemu dengan salah satu selain huruf mim dan ba. Ada nggak? Ada. Mim mati bertemu selain mim dan ba. Nih, mim mati nih. Mim mati nih bertemu dengan selain ba nih. Berarti hukumnya apa tadi? Idgham safawi. Lihat. Terakhir. Idhar safa selain mim dan ba, ya, mim mati selain ketemu mim dan ba, berarti idhar safawi. Lihat nih, nih idhar safawi namanya nih. Mim mati sebelum mim mati ketemu selain ba dan mim. Ada ain, ada lagi, mana nih? Mim mati bertemu dengan ya. Yang tadi mim mati bertemu dengan ain. Ada lagi nggak? Berarti ada 2 yang menjelaskan hukum idhar safawi. Di Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 2. Nah, sekarang perhatikan situ. Sama-sama baca sama-sama. Sikapku. Aku bisa membaca surat Al-Ma'un. Tajwid yang benar. Nah, ya, jelas ya. Itu Quran surat Al-Ma'unnya. Materinya tentang membaca surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat. Nah, sekarang lihat.
Bab yang kedua terkait tentang menulis Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Bab yang kedua di kelas 5. Ya, ya. Menulis surat Al-Ma'un. Dalam menulis huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan letak hurufnya, perubahan bentuk huruf, cara menyambung huruf-huruf, dan memberi tanda bacanya. Ya, perhatikan. Ada kalimat-kalimatnya di sini. Setiap ayat, dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat 7. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Di setiap ini per ayat berbeda-beda tulisannya. Sini ada perintah rajinlah berlatih menulis hingga mahir. Nah, sekarang perhatikan. Nah, semuanya mengartikan surat Al-Ma'un. Sekarang perhatikan mengenai arti dari surat Al-Ma'un. Nah, lihat nih. Nah, lihat ayat pertama, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya dibaca nah semuanya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Lihat ayat keduanya. Baca. Maka itulah baca. Anak yatim. Wala. Artinya baca. Oke. Ayat berikutnya baca. Baca lagi, lanjut. Oke. Wayang. Oke, Bapak akan jelaskan per ayat berikut dengan artinya. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahu nggak mendustakan agama artinya? Apa? Bohongi. Terus? Terus? Oh, terus apa lagi? Terus? Oke, itu artinya mendustakan agama, mendustakan, jadi ngebohongin, ya, ngebohongin, mendustakan itu ngebohongin agama. Sudah tahu agama sudah ada perintah, udah ada perintahnya, kenapa masih dibohongin? Gak bisa dibohongin, gitu ya. Ya, ayat yang kedua, padzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Tahu arti menghardik? Tahu. Apa? Apa? Meledek. Apa lagi? Hah? Musir. Terus apa lagi? Hah? Membuli. Apa lagi? Meledek. Apa lagi? Menghina. Nah, ini nih, awas nih. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ini salah satunya nih. Orang yang mendustakan agama nih. Bahaya nih ya. Jangan ya. Menghardik anak yatim ini bahaya nih. Jangan. Bahaya aja. Akan membahayakan dirinya sendiri. Lihat berikutnya. Wala yaqdu ala ta'amil miskin. Artinya dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jangan kita sudah tahu ajaran Islam mengajarkan memberi yang namanya menganjurkan untuk memberi makan kepada yang miskin, tapi tidak diperhatikan sama kita. Awas, termasuk salah satu orang yang mendustakan agama. Pertama, menghardik anak yatim, tuh cirinya, ciri mendustakan agama. Kedua, tidak memberi makan orang miskin. Berikut
berikutnya, ciri yang ketiga, nih yang lebih bahaya lagi nih. Apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, Bapak mau nanya sama kalian, siapa di sini yang rajin sholatnya? Oke, angkat tangan berarti yang rajin. Oke, siapa tadi yang sholat subuh? Oke. Nah, sholat itu adalah bagian dari anjuran umat Islam. Dalam agama Islam diwajibkan sholat. Nih, lihat nih, bahaya nih orang yang lalai nih. Ciri yang ketiga, menghardik anak yatim, tidak memberi fakir miskin atau fakir miskin ya, tidak memberi. Dan yang ketiga, lalai dalam sholat nih. Lah, bentar aja lah, tahu nyampe pulang rumah lupa. Makanya kenapa? Bapak kan buat tuh program tuh, sholat duha, sholat duhur berjamaah, ya, benar kan? Untuk mengingatkan semua peserta didik, semua siswa, terutama di kelas atas, 5 dan 6. Jadwalnya ada, sholat ada? Mana? Nah, ini ada. Ya, lanjut. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat tadi? Yang keberapa tadi? 4. Tahu ria? Atau tahu artinya ria? Apa? Hah? Sombong. Apa lagi? Pamer. Apa lagi? Tengil. Apa lagi? Kalau bahasa gaulnya tengil ya. Hah? Apa lagi? Jahil. Apa lagi? Ya, yaitu sesuatu yang kita punya tapi pengen dilihat sama orang. Baru juga punya emas, jalannya begini-begini. Ya, bahaya. Iya, nggak ada musiknya, dapat joget sendiri bawa emas. Ini jam tangan 5 mahal nih bos, senggolong. Jangan, bahaya itu dia. Ya, apalagi contohnya? Yang handphone, misal iPhone. Halo, orang nggak ada yang telepon, pura-pura begini. Bahaya kayak gini. Itu namanya ya, bayang namun al-ma'un, dan enggan memberi bantuan. Pertama, menghadirkan anak yatim. Kedua, tidak memberi fakir miskin. Ketiga, lalai dalam sholat. Keempat, kelima, tidak memberi bantuan. Bantuan itu bisa berupa materi, bisa berupa jasa, bisa berupa barang. Kasihan teman saya, ternyata uangnya hilang, nanti jatuh. Pas pada waktu ngambil uang begitu di jalan, jatuh. Kasihan, ada 10.000. Lah, nih 5.000 sama. Itu namanya saling memberi. Saya pikir dia nanti kalau ada uang nanti saya gantiin. Ya udah, gampang itu mah. Itu namanya saling memberi, saling mengisi namanya. Ya. Apalagi saling memberi bantuan. Banyak. Misal di tempat tinggal kalian, misal ada yang kena gempa musibah, kasih baju kasihan yang kebanjiran dan sebagainya. Ya, jelas ya. Banyak nih contoh memberikan bantuan. Nah, sekarang terakhir, sebelum pembelajaran kita selesai, tadi dibahas mengenai membaca Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, terus lagi Bapak baca per ayat. Setelah per ayat dibaca semuanya dalam satu surat. Setelah dibaca dalam satu surat, lanjut kepada yang namanya ayat per ayat dibaca berikut dengan artinya tadi dibaca. Ya, sampai di sini ada yang mau nanya? Ya, silakan Safas. Ya. Kenapa? Gimana? Bapak belum kedengaran? Apa bedanya sholat dan
cerdas dan membuat orang akan mengetahui, menambah wawasan. Apa Pak? Ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah dengan Madinah, itu ya. Apa sih perbedaannya? Gitu ya maksudnya. Apalagi seperti apa sih ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah dengan Madinah? Kalau diturunkan di kota Makkah, surat tersebut termasuk golongan Makkiyah. Kalau Al-Quran diturunkan di Madinah, termasuk golongan Madani. Ya. Kalau diturunkan di Mekah, Nabi Muhammad sebelum hijrah. Al-Quran diturunkan di kota Mekah nih. Turunkan di kota Mekah. Per surat. Sebelum Nabi Muhammad hijrah. Al-Quran diturunkan di Madinah. Surat diturunkan. Per ayat diturunkan ya, sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan momen-momennya pada waktu itu Islam. Diturunkan di kota Madinah. Diturunkan Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Makanya ada kan? Ada Quran surat Al-Ahzab kan? Ya kan? Ayat 21 kan? Ya, apa yang bunyinya kemarin itu? Ilal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu enggak? Masjidil Aqsa itu Madinah, sekeliling Madinah. Jelas? Bisa kan? Oke, sip. Pertanyaan yang bikin membuat kita akan mengetahui wawasan. Sampai di sini ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Ada? Ya tuh, Prisa nanya, Prisa silakan Prisa. Pintar. Apa nak? Oh ya, oke, pintar, pertanyaan yang cerdas. Pesannya apa dalam surat Al-Maun? Isi kandungannya, pesan yang diterima buat kita sebagai umat Muslim. Kita sebagai umat Muslim diciptakan sama Allah untuk selalu yang namanya menjaga barang-barang berharga. Barang-barang berharga yang kita miliki, yang dianjurkan kepada kita, pertama, nggak boleh menghadik anak yatim. Sampai ketemu yang namanya nggak boleh ya, jelas ya? Ya, jelas ya nak? Nggak ada yang nanya lagi? Sudah? Kalau tidak ada yang nanya, oh nanya, Rizky nanya, Rizky silakan. Pak, apa sih Pak bedanya kalau ikhfa safawi dengan izhar safawi? Ada nggak tadi yang di sini? Biar sambil diterangin sama Bapak sambil kaliannya tahu. Apa sih Pak bedanya ikhfa safawi dengan izhar safawi? Kalau ikhfa safawi ada mim sukun ketemu huruf ba. Kalau izhar safawi ada mim sukun ketemu selain huruf mim dan ba. Jelas? Ada yang nanya lagi? Oh nanya, ya silakan Nak. Kita. Kenapa sih Pak kita harus menyayangi anak yatim? Pertanyaan tadi Rizky oke. Pertanyaan dari Amel. Pintar. Kenapa sih Pak kita harus menyayangi anak yatim? Nah, Nabi Muhammad SAW itu ya selama hidupnya yatim. Jadi selama Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, yang paling utama kita dianjurkan, diajarkan menyantuni anak yatim piatu. Kenapa? Karena kalau orang yang menyantuni anak yatim piatu, dia akan bersama orang-orang yatim piatu, bersama kita semuanya di surga.
Jelas? Sudah? Kalau nggak ada yang nanya, ya, kalau nggak ada yang nanya, Bapak cukupkan saja dulu, ya. Nanti ada tugas buat kalian. Tugasnya nanti hafalan. Hafalan nanti ketemu di pertemuan berikutnya. Al-Maun, Pak. Hafalannya apa, Pak? Hafalannya hafalan Quran surat Al-Maun. Ya, tadi membaca sudah. Ya, baca artinya sudah tadi. Nanti kalian menghafal Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai dengan ayat tuh. Di rumah, Pak? Ya, di rumah. Ya, minggu depan. Berikut dengan artinya. Jangan lupa, ya. Oke, jelas ya? Kalau udah jelas, sudah selesai pelajaran hari ini. Ya, materinya Quran surat Al-Maun yang membahas tentang membaca dan mengartikan Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya, sebelum ditutup, Bapak mau ajak kalian untuk baca doa terlebih dahulu. Ya, baca doa. Baca doa, silakan dimulai. Rabbi, baca doa. Untuk belajar. Rabbis sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. rahmatika ya dari Bapak pertemuan. Nanti kita akan ketemu lagi ya di minggu yang akan datang. Ketemu nanti hafalan ayat per ayat sama kalian. Nanti sambil Bapak akan melihat nanti bacaan yang benar tuh dihafal sama kalian seperti apa ya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-aqul salim fil jismi salim. Akhir kata dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.